Si Ali kemana ya? Bentar. Halo? Halo. Lu mana sih? Cepet. Ani, gue lagi persiapan buat packing nih. Gue mau mendaki. Buset. Sini dulu. Cepat, 5 menit. Ya. Aduh. Hei, ya keren gak gue? Anjay. Lu mau kemana sih? Lu gak tahu ya sekarang lagi zaman yang namanya trek. Terus lu udah prepare? Gak tahu nih, lihat. Ada bakmi, ada pop mie, ada nasi, ada mie. Gila. Fisik lu gimana fisik? Olahraga? Jangan sembarangan. Yang penting itu kita ke JJ nih sampai dapat 15 Mbpl. Cih. Gila. Nanti lu kayak orang Brazil tuh yang jatuh. Amit dok. Ya makanya kalau misalnya naik gunung itu harus prepare, harus fisik nih. Gue ada temen nih yang narasumbernya oke banget buat lu yang pendaki FOMO. Nanti status lu dari pendaki FOMO jadi pendaki ahli. Asik. Siapa tuh? Ya mau lah. Ya udah, tunggu ya. Di podcast kita di IPB Cirebon Broadcasting. Yeah. Halo Sobat Depri. Selamat datang di podcast pertama kita Di IPB Cirebon Broadcasting. Ya, kita kali ini kedatangan narasumber Yang yang sangat spesial. ya berkaitan dengan alam nih. With adventure. Yes, my trip, my adventure ya. Asik itu. Channel apa ya? Channel, ya udah, oke, Oke. lanjut ya. Oke. Oke, di sini kita di IPB Cirebon khususnya kita punya UKM tentang alam. Itu namanya Ancalas. Ancalas IPB Cirebon ini sangat spesial karena ya sangat mendaki gunung melewati lembah seperti bola. Kudet nih temennya, kudet ya. Gak connect. Oke, bagi kalian nih penonton Sobat The Prince semua yang penasaran dan tertarik dengan alam nih, kalian boleh nonton podcast kita. Wajib kalau Wajib banget adik sih. semuanya. Nah, sebelum ini kita harus kenalan dulu. Ada Iya. istilah kata tuh apa sih? Tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sayang? Iya sayang. Oke. Oke. Aku Ali Dan aku Rara. dan kami adalah host The Prince. Oke. Langsung aja kita sambut narasumber kita dari Ancalas IPB Cirebon. Yeay, silakan. Oh iya, selamat. Iya, sip. Halo Kak. Halo, selamat datang di podcast Yes, kita IPB pertama. Cirebon. Oke Kakak, selamat datang di podcast pertama kita yaitu di IPB Broadcasting. Sebelumnya di sini ada istilah kata tuh Kak, bahwasanya tak kenal maka tak Sayang. Kita kenalan dulu nih bersama Kakak siapa? Saya ada kakak Hanan. Kanan. Ya. Saya Fitri ya. Oh, oke Fitri ya. Nih kebetulan nih teman-teman semuanya, di sini kami kedatangan tamu yang sangat spesial karena bukan hanya anggota, melainkan ketua dari Ancalas IPB Cirebon. Ya, benar sekali. Kak, Ancalas itu apa sih? Ancalas itu berupa unit kegiatan mahasiswa pencinta alam. Nah, awal ceritanya itu dari ya dalam seangkatan itu ada cutting kami yang namanya Sony, Ferdian, Alip sama yang lain di PTK-B. Itu dia awalnya mau mengusulkan untuk kegiatan panjat tebing terus ke alaman gitu. Awalnya dari situ terus beliau yang rekan saya itu mengajukan ke Pak Ade nya setuju dan didirikannya Mapala Ancalas. Oh, itu seputar sejarahnya tuh. Seputar sejarah. Iya, berarti pelopornya itu anak-anak PTIK ya? Luar PTIK. biasa. Iya, benar. Nah, Itu kalau Ancala sendiri itu bahasa dari mana itu? Ada filosofinya? iya nggak? itu filosofinya nih. Mau lihat sangat bagus sekali nih logonya juga. Iya. Penuh dengan filosofi. Untuk filosofinya itu kami Ancalas itu berasal dari bahasa Sanskerta, Anca yang berarti gunung atau tebing, terus alas yang berarti hutan. Nah, jadi artinya Ancalas itu gunung hutan. Nah, kalau seputar kegiatan yang ada di UKM Ancalas itu apa aja sih Kak? Kalau selain naik gunung tuh apa aja gitu? Kegiatan sehari-harinya, setiap minggunya itu ada apa aja sih di Ancalas? Kalau kami tidak setiap minggu sih, jadi kami tiap bulan tuh ada kegiatannya. Nah, kami di UKM kami itu ada 2 divisi. Yang pertama itu rock climbing, yang kedua gunung hutan. Itu berkaitan
semua itu berkaitan emang dengan alam. Cuman untuk rock climbing itu dari katanya aja kan panjat tebing. Nah itu berkaitan langsung ke alam yang mengenai tebing. Nah untuk gunung hutan kami biasanya itu mengadakannya latihan bersama. Nah itu jadi tiap bulan itu ada kegiatannya selalu untuk berkaitan dengan alam. Latihan bersamanya itu kira-kira yang kayak gimana tuh Kak? Untuk latihan Kayak bersama, fisik atau ya, gimana? untuk mengasah keterampilan untuk navigasi darat, terus penggunaan teknik panjat tebing, terus tali temali, terus survival. Terus juga kami tidak maksudnya tuh kolaborasinya tidak di kampus saja, tapi di luar kampus pun kami kolaborasi. Nih seputar Ancalas nih Kak, hal apa aja sih kalau misalnya kita masuk Ancalas tuh apa sih yang kita dapatkan? Iya, boleh Teh Fitri, silahkan. Apa aja sih yang kita dapatkan tuh kalau misalnya Jadi Ancalas? Mapala Ancalas itu bukan tentang kita naik gunung doang ya. Di Mapala Ancalas itu selain naik gunung, kita juga di sini itu tentang pertemanan, persahabatan, keluarga juga rumah. Nah, jadi kami sebagai mahasiswa pecinta alam itu sendiri di internal maupun eksternal itu kami saling bersaudara, Saling merangkul ya? saling merangkul gitu. Nanti ketika apa aja sih tadi ya yang kita akan dapatkan di dalamnya, yaitu selain tali persaudaraan kita dapat relasi, kita juga dapat ilmu bagaimana sih bertahan hidup di alam, bagaimana sih cara-cara kita misalkan naik gunung ya kan, kemudian yang lainnya juga banyak seperti survival, juga kita juga bisa membuat bivak, itu sih berkaitan dengan alam sih. Nah ini agak beda ya bajunya nih. Ini seputar baju nih Kak. Kita juga Kanan kepo nggak sih? hitam, Kak Fitrinya coklat-coklat. Nah, Apa ini yang satu pramuka yang satu tukang fotografer? tidak juga. Brims maksudnya. Jadi awalnya itu emang kami di organisasi atau unit kegiatan mahasiswa itu ada ketentuan ART gitu. Ada tingkatannya Aturan-aturan juga. Nah, untuk baju itu ada tingkatan-tingkatan sendiri, terus ada untuk bajunya beda itu ada kriterianya yang harus dipenuhi. Jadi ada persyaratannya untuk dipenuhi. Apa aja sih Kak itu persyaratannya? Untuk persyaratannya ya Untuk tingkatannya dulu Yang kan ya. tingkatannya dulu. Jadi tingkatan di Mapala Ancalas ini pertama kita ada calon anggota Caang disebutnya, itu mahasiswa IPB Cirebon yang masih menjadi calon anggota Mapala Ancalas. Kemudian setelah diklat SAR melakukan pendidikan latihan dasar, itu akan berubah menjadi anggota muda. dan ya anggota muda dan belum anggota penuh. Nah, masa itu panjang ya. Masih ada tahapan-tahapan setelah diklat SAR itu seperti wajib gunung. Wajib Itu gunung, terus ya mahasiswa wajib pendakian di gunung. Yang ketinggiannya itu minimal 3000 mdpl. 3000 mdpl. Iya. Itu berarti encok gak sih kalau kayak gitu? Ya, yang dekat Ya, ya Cermai. Ciremai. Itu nah seputar Ciremai nih. Kan kakak-kakak ini kan udah naik kan otomatis. Nah itu tuh ada pengalaman apa aja sih? Entah Iya. mistis, entah apapun itu apa aja sih Kak? Supaya kita tahu nih soalnya kita rencananya mau daki ya kan? Iya, barangkali. Iya berarti apa sih Kak? Pengalaman banyak banget sih harusnya ya yang kita dapetin. Terutama kemarin itu baru saja kita mengadakan pendakian bersama di Gunung Gunung Slamet, Oh, iya. Atap Jawa Tengah. Tahun lalu kita Atap Jawa Barat, tahun sekarang kita di Atap Jawa Tengah gitu. Pengalamannya itu ya selain kita berpetualang, menjelajah, kemudian rasa kekeluarganya terjalin, tapi ada juga part-part yang membuat kocak lucu lah ya. Ya terutama di perjalanan pulang itu ada anggota yang namanya Ahwa Ramadan. Iya. Nah, karena kita perjalanan Pas pulang ke base campnya itu trek malam, Iya, maka gelap. Nah, gelap itu. kita cuma menggunakan headlamp kan. Nah, Iya. tanpa disengaja ya musibah ataupun kecelakaan. Nah, beliau itu jatuh ke dalam sungai. Iya.
Aduh, Ya. gimana itu jatuh gitu nyungsep kak? Ya jatuh. Dalam nggak itu Dalam sungainya? Karena sungainya tidak terlalu dalam ya, cuman basah dikit lah. Cuman basah. Ya, tapi lucunya itu saat Ahwa jatuh, dia tuh nggak langsung bangun, kayak belum sadar gitu loh. Loading dulu ya, Iya, dia kayak, loading dulu dia. Kenapa saya di air ya? Wifi-nya gak connect kali ya. Setelah ditanyakan ke Ahwanya sendiri kenapa gitu nggak langsung bangun, katanya dia masih belum sadar apakah dia masuk ke jurang atau sudah tidak bernyawa seperti itu, dan langsung sigap kami tolong sih seperti itu. Berarti luar biasa ya. Alhamdulillah. Perjalanannya emang banyak memakan tenaga mental. Waktu kemarin kan kakak-kakak ini ke atap Cirebon, Jawa Barat. Gunung Jawa Barat Ciremai ya. Dan tahun ini ke Slamet, apa sih perbedaan antara Gunung Ciremai sama Gunung Slamet? Yang pasti rutenya, terus medan-medannya juga pasti beda banget kan? Ya soalnya kami mah kan itu atap Jawa Barat, atap Jawa Timur, kita atap rumah ya. Iya. Cuma bisa ngeliat atap langit-langit Iya. rumah. Karena kakak hebat nih, bisa mendaki lah, kita cuma paling scroll TikTok nih kan, biar kita termotivasi gitu, biar kita jadi my trip my adventure. Iya, kayak gitu. Perbedaannya itu karena di Jawa Barat itu lebih padat tumbuhan gitu, vegetasi atau bisa dibilang di vegetasi. Nah untuk Jawa Tengah itu vegetasinya nggak begitu padat, masih tetap adem, cuman enaknya di Gunung Slamet, itu atap Jawa Tengah itu ada WC-nya. Ada Jawa Barat toilet. nggak ada. Nggak ada kalau di Itu maaf Kak, di Jawa kalau Barat. kalau kita kebelet nih, itu gimana guys? Gali. Ya Gali. gali. Serius? Serius. Wah bleberan ya. Iya, makanya harus siap ya gali bawa cakul. Nah kalau di Jawa Tengah itu Gunung Slamet itu ada WC-nya, makanya itu pada suka ke Jawa Tengah itu ke Gunung Slamet ya karena ada WC-nya. Bayar kak? Enggak, Oh, enggak gratis. kayak di POM sih enggak bayar. Paham. 3.000 5.000 bayar. Oh berarti Mandi, gratis. mandi pun gratis. Nah, kan tadi kan kita udah ngebahas itu juga nih. Kan rata-rata di gunung tuh ada setan nggak? Nah, Iya. pasti ada nggak sih? Iya. Karena kan makhluk Tuhan Iya. juga. Ini apalagi pas kita lagi kencing yang enak, tiba-tiba siapa? Ada yang godain ya? Iya, ada godain ya. Terus Mbak Kunti di Iya. Ada gak sih pengalaman mistis seperti itu? Setan dalam konteks itu menghantui ya. Iya. Menghantui. Iya. Kalau menghantuinya masa lalu sih gimana? Aduh, bangun. Itu juga saya juga masih struggle kak. Udah lah. Menghantui kakak aja nih selama Iya, Kak. kemah gitu, Aduh. sama bermalam di Iya. gunung. Nah, coba dari perspektif dari perempuan dulu aja ya. Boleh. Coba, kan Tria. Iya, apalagi kan perempuan kan kedatangan tamu setiap bulan ya. Iya Apa sih. setannya dimarahin tak sama kakak mah? PMS. Untuk pengalaman pribadi aja ya, pasti percaya nggak percaya ya sama hal-hal gaib Ya, tersebut. Tapi saya pribadi itu pernah muncak di gunung di atap Sumatera Barat. Iya. Betul, apa itu nama gunungnya kak? Gunung Gunung. Oh gunung itu kan namanya. kemarin sebentar ya, saya mengingat-ingat dulu Oke, memori boleh. saya kecil ini karena Boleh. terpenuhi oleh kenangan-kenangan masa lalu ya. Oh, sungguh. Dihantui masalah. Aduh. Deep banget. Iya. Aduh, itu masa lalu itu emang. Emang Kalau rada-rada lupa nggak apa-apa kak, lanjut aja ceritanya. Nah, jadi ceritanya itu karena betul sekali ya. Saya itu sering muncak juga, tapi di saat itu ketika mendaki gunung itu, saya kedatangan tamu ya, biasa tiap bulan. Nah, Oh. iya. Oh ya maaf. Iya. Nah, ternyata memang mungkin ya ada yang mengganggu, mungkin ada yang mengikuti, dan itu setelah saya mendirikan tenda, ingin istirahat, itu saya melihat ya, dan saya kan pernah di muncak di Jawa Barat Iya. juga ya, tapi belum pernah sama sekali melihat penampakan. Setelah saya di Sumatera, mungkin karena faktor tadi saya berhalangan, nah itu saya menemukan ada penampakan sekilas, dan saya pribadi sih positive thinking aja Iya. dan masuk tenda. Dan katanya mitosnya itu
ketika kita melihat suatu penampakan di atas gunung atau di perjalanan gunung, jangan ceritakan sampai turun gitu. Nanti ngikutin. Iya, jadi saya nggak cerita ke teman-teman sih selama perjalanan, tapi ketika sudah turun baru diceritakan, boleh. Itu kalau kamu kayak gitu gimana? Wah, ya diem aja sih. Ya langsung batung ya. Ya paling lari. Mungkin pengen kenalan. Iya, kenalan secara pribadi. Bisa cek IG aja ya langsung ya. Oke, dari kakaknya sendiri kalau mistis ada nggak sih kak? Kalau mistis itu pas kilas balik dari tahun 5 tahun yang lalu pas SMK sih. SMK. Soalnya manjat sebelum mengikuti Mapala itu saya manjat gunung dulu lah sebelum adanya FOMO lah kata istilah FOMO itu. Benar. Udah manjat gunung terlebih dahulu. Itu pas di kejadian di Gunung Cermai, ya deket lah kan Cermai itu kami bertujuh itu 4 diantaranya itu pendaki pemula sama sekali, cuman dia olahraga sehari-hari kecil aja, olahraga kecil. Nah untuk sisanya 3 orangnya itu yang udah biasa naik gunung. Berangkatlah kita dari Cirebon, itu ketemuannya di Wahidin deket lah. Terus kita perjalanan ke base camp Palutungan, base camp Cermai via Palutungan. Kita berangkat itu dari base camp setelah Jumatan di jam 2. Otomatis kan di trek malam. Iya. Trek malam. Jadi pas udah di maghrib itu, pas udah ceritanya udah di perjalanan itu. Kami jadi formasinya itu yang duluan itu saya. Terus temen saya tuh di belakang, ya bisa disebut aja si Sanu itu di belakang saya. Terus yang terakhirnya itu namanya Doni, itu paling ujung, dia udah biasa mencak juga. Nah saya sama Sanu itu melihat dia biasa aja. Pas di kejadiannya itu menuju maghrib menuju isya, jadi ya mungkin jam 6:30 ya. Saharepna ya kalau Ya bahasa itu Jawa, bisa. saharepna. Nah itu senja-senja gitu. Nah pas kejadian itu lagi kedengaran masih, karena di pos 2 mau ke pos 3 itu udah kondisinya maghrib. Terus kita istirahat lebih dahulu. Pas istirahat itu ada temen saya itu mau ke WC, bukan ke WC ya, ke kencing lah, panggilan alam lah. Karena kan di atap Jawa Barat gak ada WC, jadi mau kencing ditemenin lah. Terus pas mau udah kencing, ceritanya udah kencing itu, nah si yang berarti si yang keempatnya, yang teman berarti namanya waktu itu si agak lupa ingat soalnya. Yang itu ya, yang baru pemula itu. Rama itu ngelihat bayangan putih sekilas lewat. Iya. Sekilas lewat. Nah karena yang itu si Rama pendaki pemula belum pernah sama sekali, itu nggak cerita awalnya, nggak cerita. Terus karena udah ngelewatin jam azan isya, tuh kita lanjut perjalanan. Terus mendirikan tenda di pos 4. Di pos 4 itu kami sempat seperti badai itu lebih ke angin kenceng terus hujan. Kita hujanan di tempat camping itu, hujanan terus kena angin itu. Terus rekan kami itu si yang namanya Rama itu lihat bayangan hitam sama ada yang ngomong apa itu Pak? Ngomongnya tuh kayak, kata dia itu suara kayak kakek-kakek. Suara kakek-kakek yang serak-serak basah kayak gitulah ya. Ngomong ngedem pengen batu gitu, pengen batu. Terus bilangnya punten. Nah, terus nggak diceritain tuh si Rama. Pas paginya itu baru diceritain. Paginya kami mau muncak pagi itu, bangun kami di jam 5, baru mau siap-siap ke puncak Ciremai, itu baru diceritain. Pasal kita lagi makan-makan. Nah, pas sudah itu lagi makan-makan, diceritain seperti itu, ternyata yang suara bersek-bersek basah itu
bukan karena kita waktu itu benar kejadian kondisinya itu kita bikin tiga tenda dengan isi kan ada 7 orang, ada yang satu sendirian di tenda itu saya, terus sisanya tuh 2 tenda itu ada yang tiga itu. Nah itu jadi pas si Rama itu di tenda 2 di tengah, posisinya itu saya di tengah. Terus si tengah, nah yang si temen si Rama yang pernah kelihatan ya si sosok itu di paling kanan, terus yang satunya itu teman saya si Sanu itu paling kiri. Nah jadi kan kalau saya itu langsung apa tuh harusnya kelihatan. Nah terus yang lebih kelihatannya tuh si Rama, terus Rama karena dia sering lihat juga itu, tapi dia langsung dipendam nggak langsung cerita gitu. Pas udah paginya dicerita, udah kondisi kayak gitu dicerita, ternyata yang ngelihat itu nggak 1 orang aja. Si Sanu teman saya yang biasa muncak pun dia ngelihat sama ngedengar suara pengen batuk itu. Nah udah sama-sama denger itu, terus saya awalnya nggak percaya, terus pas udah turun kami trek malam juga, udah sampai puncak terus trek malam juga. Nah udah trek malam itu saya ngedenger juga suara besek itu sama teman saya si Sanu pun dengar suara batukan itu sama persis pas waktu kejadiannya pas malam camping itu. Sanu, terus saya ngedengar kondisi waktu itu pas turun itu saya sama Sanu itu paling belakang lah. Itu udah ngedengar, terus di situ karena awalnya nggak percaya, udah kejadian kayak gitu jadi percaya ya. Pas udah kejadian agak ngegeter lah, ngegeter, agak shock, kaget gitu. Pengen cerita, takutnya kan nanti ke rekan-rekannya nanti malah nyebar atau gimana kan, bikin down mental mereka. Maka dari itu nggak langsung cerita. Terus udah sampai mau ke base camp itu ada kejadian pada semua anggota tuh ngelihat putih. Semua awalnya emang lagi istirahat, lagi duduk ya kayak gini lah, duduk di trek tuh ngelihat putih. Itu tuh malam? Diem, iya malam. Kami trek dari bikinnya tenda abis summit, abis puncak itu jam 3 sore kita pulang dari tenda, terus kan ngelewatin malam lagi. Nah di jam 11 tuh mau ke base camp, ke pos 1 itu kita ngelihat putih secara bersamaan di waktu yang sama. Jadi kami semua mematung di situ. Mematung semua itu karena berawal dari si Sanu sama Rama ngebisikin ngarahin ke satu pohon gitu. Emang itu samping pohon nunjukin langsung. Kami diem di situ. Ngepris nggak ada suara, nggak ada ini. Terus diem. Udah putih ya, yang kayak cewek pakai gaun kayak gitulah, kayak bisa noni Belanda gitu. Ya, cantik dong itu. Kayak kunti lah, kayak kunti kayak gitulah. Kayak kunti itu, kayak daster putih itu panjang. Terus udah kejadian itu udah sama-sama nge-freeze. Ada yang ngebisikin bukan ngebisikin sih, lebih ke batuk. Ngebatuk langsung nggak nengok itu tuh, ada yang batuk. Ternyata yang batuk itu ya si Sanu. Sanu batuk gitu. Batuk suruh kata dia tuh langsung jalan aja, nggak usah istirahat, dia ngomong tuh. Langsung jalan, udah jalan terus ke base camp baru kami cerita. Nah Kak, ini kan kejadian-kejadian gitu kan bikin kapok gak sih seharusnya? Nah kok kakak nih gak kapok sih, padahal kan kejadian mistis kayak gitu kan bikin nge-freeze, bikin kita kepikiran, overthinking. Terus setelah kejadian tersebut karena ada satu kejadian ketinggalan, pasti kejadian
ngelihat sosok putih itu ada ketinggalan satu barang, yang penting itu satu barangnya itu rentalan jadinya Pak. Nah itu kita balik lagi, dan yang sosok putih itu bukan sosok tapi karung. Plot Ini twist. boomnya ya. Iya ya, ternyata emang Plot karung. twist, iya. Nah, balik lagi Iya. gimana mindset kita ya Iya. saat di alam itu harus diterapkan mindset Iya. yang sepositif Bener. mungkin. Berarti secara ini apa? Secara sugesti kita tuh Iya. sugesti karung tersebut menjadi Iya. noni-noni Belanda. Iya kan? Plot twist kebayang sih ya. Bener-bener Iya. di luar Nalar. dugaan gitu. Iya, di luar Naila ini. Ya, dikira tuh kuntilanak atau apa. Iya. Ternyata karung bulog Inas. Iya. Tapi nggak ada mereknya itu. Oh, enggak Kalau ada ada. merek, Polos, Sponsor. Iya, ada karung polos. Oke, ini Kak, pesan-kesan nih buat orang-orang FOMO seperti kamu itu Itu apa juga sih? tips and tricks dong Kak buat naik Supaya gunung. kuat gitu. Iya, biar nggak kecapean di jalan, terus dikit-dikit istirahat, dikit-dikit istirahat. Gimana sih? Ya kalau dari saya pribadi, temenin yang udah berpengalaman sama olahraga. Oh, Kalau dari perspektif dari cowok, kalau dari cewek coba ke Fitri ya. Iya, kalau misalkan cewek ya, terutama cewek kan rata-rata nih, dibilang cowok tuh beban ya. Oh, Iya. ternyata emang. Yaitu pertama kita harus mempersiapkan dulu ya fisik, terutama fisik kita dengan latihan rutin gitu, olahraga. Setelah fisik udah siap, mentalnya juga disiapkan. Jangan lupa izin juga ya sama orang tua, itu yang penting. Kan nggak mau dong kita tiba-tiba hilang di gunung gara-gara nggak izin ya kan. Yaitu terus sebisa mungkin kita ajak teman-teman yang berpengalaman ya, sudah tahu medannya, sudah Ya. tahu sejarah gunungnya juga. Nanti seperti takutnya itu kalau sih. misalnya Nah. kita pemula nih ke gunung sendirian kan Iya. bahaya ternyata. Terima kasih ya buat Kak Hanan sama Kak Fitri yang udah berkesempatan hadir di podcast kita yang Iya, sangat pertama luar kali biasa ini. sih. Iya. Soalnya tadinya saya mau ngadeki gunung cuma modal nekat, tapi setelah mendengar Jangan ya, no. no. Iya, terima kasih buat Kak Hanan, Kak Fitri. Terima kasih buat Sobat The Prims yang udah nonton episode pertama kita kali ini. Saya Rara, Saya Ali dan pamit undur diri dan bye-bye. Makasih, Kak. Terima kasih kepada The Prince yang sudah mengundang kami UKM Mapala Ancalas di podcast. Bagi kalian yang ingin join bergabung UKM kami yaitu UKM Mapala Ancalas, jangan lupa follow Instagramnya di Mapala_IPB Cirebon. Terutama mahasiswa baru yang akan bergabung di IPB Cirebon, yuk join di Mapala Ancalas karena banyak petualangan di luar sana yang menunggu kalian. Terima kasih.